Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Aduh, kafanya kita udah lama banget ya gak ketemu, kangen gak? Kangen dong. Oke, sebelum kita mulai ibadah ini, kita jongkok dulu yuk. Kita siap-siap pasukannya Tuhan. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kak Misal, lihat deh, belum diri dia. Oh iya, itu mama papanya juga belum ikutan. Ayo kita ajak lagi, ayo. Kita jongkok lagi. Pasukan siap. Selamat pagi, luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya ya.
Tuhan mengadakan ibadah ini ya Bapa, berserta campur tangan dalam ibadah ini Bapa, apalagi dalam kondisi COVID-19 sedang merajalela ya Bapa. Dalam namamu kami patahkan, kami hancurkan di dalam namamu ya Bapa. COVID-19 tenang, diam, tenanglah ya Bapa. Hanya dalam namamu ya Bapa, COVID-19 bisa hancur, bisa hilang dari tempat ini ya Bapa. Berkati juga ya Bapa Indonesia ya Bapa, dari pemerintahannya ya Bapa, dari penduduknya ya Bapa, Engkau berkati semuanya, dari kepala hingga ekor ya Bapa, Engkau berkati agar pemerintahannya, agar apa yang mereka lakukan semuanya turut dengan jalan-Mu ya Bapa. Berikanlah mereka roh tunduk takut dan setia padamu ya Bapa. Berkati dari Bapak Presiden hingga para wakil menteri-menterinya ya Bapa, agar semua jalan yang mereka ambil, mereka pilih semua adalah yang terbaik darimu ya Bapa. Kau berkati juga kondisi kami ya Bapa. Bila ada yang berbeban berat, Engkau ampuni ya Tuhan. Bila ada yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Hadirlah di setiap rumah-rumah kami ya Bapa, biar hidup kami selalu turut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biar kuasa-Mu dinyatakan atas Indonesia ini ya Bapa. Biar Indonesia menjadi damai, Indonesia menjadi sehat dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya.
Adik-adik mari kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Mama Papa juga ikut kita bangkit berdiri. Tepuk tangannya ya. Lebih dari pemenang,
Adik-adik yang di rumah boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Dengan tulus adik-adik, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari adik-adik kita nyanyikan ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema dalam setiap hati kami. Berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah dia menjadi pengutus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah melalui kakak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Aduh, kita bertemu lagi ya pada hari ini. Kangen gak adik-adik? Oh luar biasa, kakak juga kangen sama adik-adik. Sudah lama kita gak ketemu ya. Tapi puji Tuhan hari ini ada ibadah online kita. Kakak-kakak bisa dilihat oleh adik-adik dan kita bisa bertemu walaupun lewat online. Yuk kita mau sama-sama
sebelum masuk dalam firman Tuhan, kakak mau minta sama mama papa, kerjasamanya dengan anak-anaknya mama papa. Jangan anak-anaknya ibadah sambil disuapin, sambil bobo, sambil main HP. Kan kita mau ibadah. Kalau ibadah harus duduk manis, telinganya mendengarkan firman. Ayo semuanya duduk manis ya, mama papa dampingi anak-anaknya. Kita sama-sama mau masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau semuanya duduk manis, dengar-dengaran, tidak ada yang main-main. Oke? Ya mama papa, ya sama-sama kita mau buka kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nanti mama papa, anak-anak yang belum bisa baca bisa bacakan, dan adik-adik yang sudah bisa baca nanti baca setelah ini ya. Ini firman Tuhannya tentang Pentakosta. Apa sih kakak? Pentakosta itu kejadiannya seperti apa sih kakak? Apa yang terjadi waktu hari Pentakosta? Adik-adik, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia menandakan telah mengalahkan kuasa kematian. Dia adalah seorang pemenang. Ya betul, adik-adik pintar jawabnya ya. Luar biasa. Lalu setelah itu, setelah dia bangkit 40 hari kemudian, waktu tanggal 21 kemarin itu loh, kita kan merayakannya juga. Nah itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus kemana adik-adik? Siapa yang bisa angkat tangannya? Wah, pinter kamu. Dia naik ke surga. Ngapain adik-adik dia ke surga? Tuhan Yesus kita yang hebat itu ke surga. Dia menyediakan tempat adik-adik. Buat siapa? Buat kita anak-anaknya yang percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita semua. Adik-adik, waktu dia naik ke surga, murid-muridnya melihat dan sambil termangu-mangu dan tercengang-cengang, sambil lihat ke atas langit. Tuhan Yesusnya tahu nggak adik-adik? Naik, terus naik sampai tertutup awan. Murid-muridnya hanya bengong aja lihat ke atas adik-adik. Mereka nggak tahu kok Tuhan Yesusnya makin nggak kelihatan ya, kemana dia ya. Lalu tiba-tiba ada 2 malaikat. Malaikat itu bertanya, ngapain orang Galilea ini lihat ke atas? Tuhan Yesus itu naik ke surga. Nanti suatu saat dia akan kembali lagi dengan cara yang sama. Makanya kita harus bersiap. Siapa di sini adik-adik yang mau Tuhan Yesus datang terus dibawa deh ke sorga? Angkat tangannya yang mau. Wow, semua mau. Mama papa mau? Mau, kita semua mau pastinya ya. Karena kita rindu tinggal bersama Tuhan Yesus yang baik, yang hebat, yang luar biasa. Adik-adik, waktu mereka melihat terus mereka bertemu dengan 2 malaikat itu, Tuhan sebelumnya bilang, kamu gak akan ditinggalkan sendirian, tapi aku berjanji, aku akan memberikan engkau roh penolong, roh kebenaran itu. Adik-adik tahu gak namanya roh itu? Ya, kamu benar. Siapa? Sekali lagi, Roh Kudus.
Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Pintar kamu ya, Dek. Wah, Roh Kudus itu yang Tuhan janjikan buat kita. Roh kebenaran, roh penolong, roh yang akan menolong kita. Kalau kita bersama dengan Roh Kudus, kita aman. Kemanapun kita pergi, ada Tuhan. Kalau engkau akan berbelok jauh-jauh dari dia, dia pasti tarik. Oh, jadi kita selalu aman di dalamnya. Siapa yang mau aman di dalam Tuhan? Wow, kakak juga mau dong. Kakak mau tinggal terus sama Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, sudah itu murid-muridnya kan dipesenin harus bersama-sama terus, jangan kemana-mana. Dan mereka akhirnya berkumpul bersama-sama setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mereka bersatu hati. Mereka tinggal di satu ruangan di loteng atas di Yerusalem. Iya betul, di Yerusalem adik-adik. Ada sebuah bangunan, ada loteng di atasnya. Dan mereka ngapain adik-adik? Siapa yang tahu? Mereka ngobrol, kongko-kongko, apa-apa. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Oh iya betul, mereka berdoa bersama-sama. Mereka dalam doa, pujian, penyembahan, dan tidak pernah henti-hentinya. Adik-adik, tahu nggak mereka berkumpulnya berapa hari? Bukan 1 hari adik-adik. 1 hari mereka terus berdoa. Mereka menanti-nantikan Tuhan karena mereka percaya akan janjinya Tuhan. Hari pertama gak kejadian apa-apa tuh. Tapi mereka tetap berdoa. Mereka tetap percaya. Mereka tetap taat sama pesannya Tuhan. Hari kedua mereka tetap berdoa bersama-sama. Pujian, penyembahan, seperti adik-adik biasa kalau ibadah sama-sama. Kita ada doa, pujian, dan penyembahan. Mereka terus. Hari kedua gak terjadi apa-apa juga. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Mereka bosen gak adik-adik? Enggak. Mereka terus semangat. Sampai hari 6, 7, 8, 9, dan hari yang ke-10. Pintar. Di hari yang ke-10 tiba-tiba waktu mereka dalam doa terdengar suara angin yang keras masuk ke dalam ruangan itu. Begini bunyinya. Tiupan angin keras itu datang memenuhi rumah itu, di mana mereka sedang duduk berdoa, mereka sedang memuji dan menyembah. Dan akhirnya tiba-tiba setelah angin yang kencang itu ada lidah api hinggap di atas kepala mereka. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Apa sih kakak bahasa roh? Kan bahasa kita ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, Sunda, Medan, Batak ya. Kenapa itu bahasanya bahasa roh? Itu bahasa apa ya kakak? Itu bahasa yang dimengerti sama Tuhan saja. Adik-adik mau gak ngobrol berdua sama Tuhan? Tapi gak ada yang tahu tuh apa yang diomongin sama kita sama Tuhan. Nah itu bahasa namanya bahasa
roh. Cuma Tuhan yang ngerti, yang lain gak ngerti tuh. Si iblis juga gak ngerti loh adik-adik. Jadi kalau kita doa dalam bahasa roh, itu bahasa rahasia. Si iblis gak akan bisa dengerin. Jadi cuma saya dan Tuhan yang tahu. Nah, murid-murid semuanya yang ada di loteng atas itu, mereka semua berbahasa roh. Ada di Kisah Rasul 2 ayat 4 berkata seperti ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu tempat itu sangat ramai dengan bahasa-bahasa yang keluar dari mulut murid-muridnya Tuhan Yesus yang berkumpul di loteng atas. Wow, rasanya luar biasa kali ya kalau kita ada di sana. Sampai suara mereka keras terdengar keluar. Waktu mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu, mereka berbahasa roh itu. Banyak orang di luar mendengar, ada apaan tuh? Di gedung itu kok ramai sekali ya? Hah? Ada apa? Lalu mereka melihat murid-murid sedang berbahasa roh. Wow, orang-orang yang berkerumun itu bingung. Ada apa dengan mereka? Ini orang-orang dari mana ya? Oh, murid-muridnya Tuhan Yesus ya? Sedang ngapain kok ribut banget sih? Mereka berkata-kata tapi aneh ya. Kan mereka bukan orang Yahudi. Mereka orang-orang Galilea. Kenapa mereka berbahasa-bahasa kita? Bukan bahasa mereka. Kan mereka gak ngerti bahasa kita. Kok sekarang mereka berbahasa kita sih? Semua orang yang ada di sini, mereka bisa berkata-kata. Kok aneh ya? Luar biasa kan? Itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Mereka semua tercengang-cengang adik-adik dan heran dan berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Kok bisa berbahasa di luar bahasa mereka adik-adik? Lalu waktu mereka bertanya-tanya seperti itu dan melihat ke gedung itu, keluarlah Petrus. Lalu Petrus berkata sama mereka, kenapa? Apa yang sedang kalian perhatikan? Kok itu ada yang ribut-ribut? Kenapa ya? Oh, semuanya yang terjadi di sana kan sudah dituliskan dalam Alkitab bahwa mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh penolong itu loh adik-adik yang dijanjikan. Roh kebenaran yang Tuhan janjikan. Makanya kita butuh dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka bertanya-tanya, kok bisa sih? Ya, karena itu janji Tuhan. Kalau aku bisa seperti itu, aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Kata orang-orang itu. Lalu kata Petrus, engkau harus percaya dan bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan akhirnya adik-adik tahu gak? Waktu Petrus berkata-kata itu, orang-orang yang mendengarkan khotbahnya Petrus, orang-orang yang mendengar kata-katanya tuh Petrus pada saat itu, mereka bertobat. Jumlahnya berapa adik-adik? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Berapa ayo? Berapa ayo? Nggak kedengeran tuh? Wow, banyak loh. 3.000 orang. Mereka
memberikan diri mereka untuk mereka menerima Tuhan, bertobat dan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Wow, pekerjaan Tuhan luar biasa ya. Dulu waktu Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali, tapi Petrus minta ampun adik-adik. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahannya Petrus. Tapi Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Melalui perkataannya 3.000 orang mereka bertobat. Itulah karya Roh Kudus. Pintar. Siapa adik-adik di sini yang mau dipenuhi Roh Kudus? Angkat tangannya. Wow, kalau begitu kita harus sama-sama minta sama Tuhan supaya Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita dan menguasai seluruh hidup kita. Dia yang akan menuntun kita, menjaga kita, membawa kita dalam rencananya Tuhan. Siapa yang mau angkat tangannya? Ya, yang mau angkat tangannya, kita mau buka hati yuk. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati, tinggal dan diam dalam hati, dan menuntun kita setiap hari. Oh, puji Tuhan. Adik-adik, luar biasa kan pekerjaannya Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan janjikan akhirnya digenapi. Kalau Tuhan berjanji tidak pernah ingkar. Kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya ialah ya dan amin. Semuanya ditepati tepat pada waktunya. Kita bersyukur kalau kita dipilih jadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Pintar. Yuk sekarang kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebentar kakak simpan dulu ininya ya. Maaf. Oke, gak apa-apa, hilang sebentar ya adik-adik. Oke, ya sekarang kita mau sama-sama buka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, supaya Dia menuntun, membawa kita dalam setiap rencananya Tuhan. Supaya nanti Tuhan datang, setelah Tuhan sediakan tempat di surga, Tuhan bilang kan Tuhan mau balik lagi dengan cara yang sama dan membawa anak-anaknya yang taat, setia sampai akhir. Pintar. Yuk semuanya adik-adik, siapa yang mau terima Tuhan Yesus, siapa yang mau terima Roh Kudus tinggal dalam hati, sekarang ayo semuanya tutup matanya. Mama papa, ayo sama-sama angkat tanganmu adik-adik. Mama papa juga. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Biar kita semuanya boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah padu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah
semua menyembah. Mama Papa, mari sama-sama dengan adik-adik menyembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kami rindu Tuhan, dipenuhi dengan kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Ku buka hati untuk-Mu, Roh Kudus, masuk dalam hati, tinggal dan diam dalam hidupku. Bawaku masuk dalam hadirat-Mu, itu yang ku rindu, bersama dengan-Mu setiap waktu, bersama-Mu Tuhan, ya Roh Kudus. Ku cinta Engkau, haleluya, haleluya. Adik-adik, buka hatimu, ucapkan dengan mulutmu, undang Tuhan Yesus tinggal diam di dalam hatimu. Mama Papa juga doakan anak-anakmu, Ma. Doakan anak-anakmu, Pa. Urapi mereka supaya mereka penuh dengan Roh Kudus. Adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, kau bisa berbahasa roh. Yang belum, ucapkan dengan ucapan-ucapan syukurmu dan minta sama Roh Kudus untuk memenuhi hatimu saat ini. Jangan keraskan hatimu ya sayang. Buka hatimu saat ini untuk Roh Kudus. Allah Roh Kudus, tinggal di hatiku. Ku rindu selalu ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus untuk karya-Mu yang sungguh luar biasa. Kau ajaib bagiku Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Yuk semua adik-adik, semua yang sudah minta, semua yang sudah mengundang Tuhan, Roh Kudus untuk tinggal diam di dalam hatimu, kita sama-sama berdoa. Yuk Mama Papa, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Allah yang baik, Roh Kudus yang manis, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, buat karya-Mu dalam hidup kami. Rancangan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami semua. Kami mau ya Allah Roh Kudus menjadi anak kesayangan Tuhan, dipenuhi dengan kuasa-Mu. Aku tinggal diam di dalam Engkau dan Engkau tinggal diam di dalam aku. Aku bersyukur karena aku punya Allah yang luar biasa, Allah yang berjanji dan selalu menepati. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau kami seringkali Tuhan membuat Tuhan sedih dengan setiap perbuatan kami minta ampun Tuhan. Dan pagi hari ini kami minta, ya Allah Roh Kudus tinggal diam di dalam hatiku, bertahta, berdaulat, berkuasa atas hidupku.
Bawa aku dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Berikan aku hati yang taat, tunduk, patuh, dan setia sama Tuhan. Sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Dan Tuhan mendapati kami tidak bercacat dan tidak bercela. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Ayo adik-adik, kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau, keluar masukmu, dan segala yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Tuhan akan menuntunmu dalam jalan-jalannya. Dan Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati setiap pertumbuhanmu, kesehatanmu, sekolahmu, masa depanmu, bahkan pasangan hidupmu dengan yang sepadan. Diberkatilah engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita sama-sama katakan amin.